Enaknya ngapain ya? Bosan. Hei Petra, kamu kenapa sih? Aku bosan nih. Mau ngapain ya? Mendingan kita nonton streaming sekolah minggu, gimana? Mau apa enggak? Mau. Ayo. Shalom adik-adik. Hai semuanya. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik kan? Semua sehat-sehat kan? Pasti semua sehat. Oh ya, kakak mau nanya nih, besok siapa yang udah masuk sekolah online? Pasti kalian udah ada yang masuk sekolah online kan besok kan? Nah, supaya kalian besok nggak pusing, supaya besok kalian nggak takut ketemu miss yang baru atau ketemu guru yang baru, hari ini kakak ajak semuanya buat kita have fun di sekolah minggu pahlawan kuat. Oke, sebelum kita have fun bareng-bareng, kakak ajak buat semua doa. Oke, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh sebelum kita sekolah minggu, kita mau datang sama Tuhan, kita mau doa dulu. Oke, siap? Kakak doa ya, nanti adik-adik doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau hari ini kami bisa sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau ada di dalam hati kami. Engkau ada di rumah kami. Tuhan Yesus, sekarang ya Tuhan, kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati supaya sekolah minggu bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang siap buat sekolah minggu katakan amin. Selamat sekolah minggu adik-adik. Bye-bye. Wah, halo adik-adik. Hari ini kita akan membuat siput. Nah, siputnya ini bisa jalan loh. Seru kan? Nah, kita akan buat bareng-bareng ya. Nah, di dalamnya ini juga ada ayat hafalannya loh adik-adik. Yosua 1 ayat 8. Nah, yang kita perlukan adalah kertas lipat. Kalian boleh pilih warna yang kalian sukai. Selanjutnya kita perlu double tip atau lem. Kalian terserah mau pakai yang mana yang ada di rumah aja. Selanjutnya kita pakai gunting. Nah, yang buat adik-adik kecil boleh diguntingin ya. Kita juga perlu spidol. Nah, yang pertama kita gunting dulu kertas lipatnya menjadi lingkaran. Kita butuh 5 lingkaran. Nih, ada yang besar, kecil, dan semakin kecil. Oke, seperti ini ya contohnya ya. Kita butuh 5. Selanjutnya kita perlu 2 lingkaran kecil untuk mata seperti ini. Lalu kita perlu 2 antena atau sungutnya ya. Cara yang pertama, kita cari yang paling besar lingkarannya dan kita lipat jadi 2. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita cari lingkaran yang paling besar lagi. Nih Kak Cika pakai yang warna yellow. Kita tempelin. Pakai glunya hati-hati ya, secukupnya aja. Nah, tempel, press. Yang kedua, kita cari lingkaran yang agak besar. Nah, kita tempel lagi. Nah, lingkaran selanjutnya jangan ditempel dulu karena kita akan tulis ayat. Kita mau tempel kepalanya dulu. Press. Seperti ini ya adik-adik. Tara, kita mau jadi. Selanjutnya kita akan tempelkan matanya. Nah, seperti ini ya. Lalu ambil spidol kalian, lalu kita kasih hitam-hitam buat matanya. Kalian boleh kasih warna putih di dalam matanya ya. Seperti ini. Tara, sudah jadi. Lalu kita tempelkan antenanya
atau sungutnya. Pres. Seperti ini. Nah, satunya lagi. Tara, sudah jadi. Tapi kurang apa ya? Betul, kurang mulutnya. Kita gambar ya. Kasih senyum, smile. Wah, sudah lucu sekali. Nah, yang selanjutnya kita tulis ayat hafalannya. Di mana tadi? Yosua 1 ayat 8. Oke, ingat-ingat ya adik-adik, kalian harus buka dulu Alkitab kalian untuk menulisnya. Oke? Seperti ini, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Ya adik-adik yang sudah bisa nulis, kalian tulis sendiri ya. Kalau yang belum bisa nulis, boleh ditulisin mama atau papahnya. Oh ya adik-adik, yang sudah bisa membuat ini, ada challenge loh. Kalian bisa masukin di Instagram kalian. Kalian boleh posting dan tag di Sekolah Minggu Pahlawan Kuat. Oke? Tara! Kita tempelkan selanjutnya. Nah, untuk nempel ayatnya Kak Cika nggak pakai lem, tapi pakai double tick biar nggak luntur tulisannya. Kalian buka dan tempelkan. Yeay, tara, sudah jadi deh. Nah, adik-adik seru kan? Kalian jangan lupa ya, yang sudah buat boleh diposting. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu di craft selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Siapa yang siap ibadah semuanya lambaikan tangannya. Kita mau bangkit berdiri. Oke adik-adik? Siap? Oh kak. Kalian tahu nggak Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Raja di atas segala raja. Hebat Kak Putri. Nah, kalian tahu nggak anak raja itu siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Aku. Kita semua anak raja. Katakan ya, aku anak raja. Iya. Ku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak
Kak Cika akan ngajari lagu baru. Semuanya ikutin ya. Ikutin Kak Putri dan Kak Lisbeth. Oke? Masih semangat? Masih dong. Ayo Kak. Semuanya bersukacita, amin. Who is the king of the jungle? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? Choose the king. I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle. Sekali lagi ya, katakan. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the universe, the jungle and the sea? He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubble, bubble, bubble. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Semuanya boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Taruh tangan kirinya di dada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau menjadi Raja atas kami Tuhan. Kami menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami Tuhan mempersiapkan hidup kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Engkau yang buka hati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah juga Tuhan Yesus. Biarlah kami menerima lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami undang Tuhan, Engkau hadir Tuhan dalam hidup kami. Ayo adik-adik yang cinta Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Katakan, "Ku mau cinta Yesus." Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap katakan amin. Selamat mendengarkan firman adik-adik. Hai adik-adik yang cantik, yang ganteng, yang hebat. Shalom. Apa kabar kalian di rumah? Kakak kangen sekali dengan kalian. Pengen bertemu dengan adik-adik. Dik, yuk kita terus berdoa ya, biar pandemi ini cepat berlalu. Kita bisa beribadah bersama di gereja. Adik-adik bisa belajar di sekolah kembali, bertemu dengan teman-teman, asik kan? Makanya jangan lupa berdoa ya, semangat berdoa. Yeay. Nah, hari ini kakak mau berbicara tentang bagaimana bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bagaimana bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Dan tidak kalah serunya dek, kita nanti ada eksperimen time. Yeay, kita nanti akan bereksperimen. Jangan kemana-mana ya, kita akan mengetahui bagaimana tumbuhan bisa menyerap air. Yeay, pasti seru. Tapi sebelumnya kita mau baca firman dulu ya. Siapkan hati, siapkan Alkitab jangan lupa. Kita mau baca sama-sama. Yuk, kita mau baca Alkitabnya. Kita buka ya dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Oke. Sudah ketemu adik-adik? Yuk kita mau baca bersama-sama. Tapi kakak bacanya pelan-pelan ya, biar adik-adik yang belum bisa baca bisa nyimak dengan baik. Oke? Oke, kita mulai. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin, amin. Ya, adik-adik pasti tahu kan bahwa setiap makhluk hidup perlu yang namanya air. Mereka perlu untuk bisa bertumbuh, berkembang biak, berbunga, dan berbuah. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kehidupan rohani kita, bahwa iman kita juga perlu bertumbuh. Gimana kak caranya kak? Nah, iman kita bertumbuh dengan baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga kita lakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu. Tadi firman Tuhan bilang, orang-orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, kira-kira tumbuhnya subur nggak ya? Pasti tumbuh subur. Dia daunnya
hijau, segar, terus dia pasti akan berbunga dan berbuah pada musimnya. Dia nggak akan mudah mati. Nah, kayak gitu juga kehidupan kita, Dek. Tuhan bilang kita harus renungkan firman Tuhan. Kesukaannya kita harus adalah firman Tuhan. Nah, kakak mau kasih contoh salah satu tokoh dalam Alkitab. Nama tokoh ini huruf awalnya adalah Y dan huruf akhirnya adalah A. Ayo, adik-adik siapa bisa tebak? Coba tebak siapa? Siapa? Ya, Yosua. Nah, adik-adik, Yosua ini ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa, yaitu memimpin bangsa Israel yang banyak sekali. Mereka akan masuk dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Terus Tuhan juga bilang sama Yosua, karena Yosua dia merasa dia nggak berpengalaman, tapi Tuhan tahu hatinya Yosua. Tuhan bilang, Yosua, jangan kamu kecut dan tawar hati, jangan khawatir, kuatkan hatimu. Nah, Tuhan bilang, pokoknya jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri dengan apa yang sudah aku perintahkan. Maka kamu akan berhasil, kamu akan beruntung ketika kamu dalam perjalanan. Nah, adik-adik, dan akhirnya Bapak Yosua bisa membawa bangsa Israel yang begitu besar itu masuk tanah Kanaan. Puji Tuhan, adik-adik mau seperti Bapak Yosua ini? Dia berhasil. Adik-adik mau berhasil? Jadi orang yang berhasil, orang yang luar biasa. Yuk, kita mau baca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa, kita berdoa, minta Tuhan tuntun. Tuhan, apa ya yang harus aku lakukan? Terus, ayo kita lakukan firman Tuhan itu. Ingat selalu firman Tuhan. Ketika kalau firman Tuhan adik-adik baca firman Tuhan bilang jangan lakukan itu. Tapi kalau firman Tuhan bilang lakukan yang baik, lakukan yang baik. Oke? Kakak percaya adik-adik akan jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa, yang akan diurapi Tuhan, yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik siap dipakai Tuhan? Siap? Yes, puji Tuhan. Haleluya. Katakan yes Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita eksperimen, kita mau baca ayat hafalannya dulu ya. Sebelum kita eksperimen, jangan kemana-mana. Kita buka lagi firman Tuhan di Yosua 1 ayat 8. Sekali lagi, Yosua 1 ayat 8. Yang bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini adik-adik, ini firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada Yosua. Tapi ini juga firman Tuhan ini berkata juga buat adik-adik semua. Sekali lagi ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi
renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Tada, eksperimen time. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bereksperimen. Adik-adik di rumah boleh juga loh nanti bereksperimennya di rumah masing-masing ya. Nah, hari ini kakak punya 2 gelas yang diisi dengan air putih. Terus kakak juga sediakan 2 pewarna. Terserah adik-adik, kakak hari ini pakai warna merah dan warna biru. Tapi adik-adik terserah mau suka warna apa aja, hijau apa terserah adik-adik. Terus kakak juga punya nih, apa ini? Sawi putih. Siapa yang tahu sawi ini? Enak loh kalau dimasak, bergizi lagi. Nah, dan sendok untuk mengaduk. Oke, sudah siap semuanya? Kak Heni mau tuang ke gelas yang satu berwarna merah. Treng. Nah, tutup lagi jangan lupa. Terus ke gelas yang satunya berwarna biru. Yeay. Setelah itu jangan lupa ya diaduk-aduk supaya warnanya menyatu dengan airnya. Setelah itu adik-adik, kita ambil 1 helai sawi putih untuk dimasukkan ke dalam warna yang merah. Dan 1 lagi masukkan ke warna yang biru. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Adik-adik penasaran nggak? Mau tahu apa mau tahu sekali? Yuk kita lihat, kita tunggu dalam beberapa saat, mungkin nggak sampai 1 jam. Apa yang terjadi kita bisa lihat, oke? Tada! Inilah hasilnya adik-adik. Nah, bagus nggak? Bagus kan? Yang ini tadi kakak masukin ke warna merah, hasilnya jadi merah sawinya. Nah, bagus ya. Terus yang warna biru juga gitu. Dia sawinya jadi berubah warna biru. Bagus kan? Nah, adik-adik bisa coba nanti ya di rumah. Kenapa kakak lakukan eksperimen ini? Adik-adik, kakak mau tunjukkan ke kalian. Adik-adik, gelas ini adalah ibaratnya seperti hati kita, seperti pikiran kita. Terus sawi ini adalah kehidupan kita nantinya. Terus pewarna yang kakak tadi masukkan adalah ibaratnya seperti apa saja yang adik-adik masukkan. Seperti misalnya kakak tadi bilang renungkan firman Tuhan, berarti kita memasukkan firman Tuhan itu dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tapi bisa juga loh kalau adik-adik misalnya sukanya nonton film-film yang gak benar, terus sukanya main game, itu juga bisa pengaruh adik-adik dalam kehidupan kalian. Lambat laun
kalian akan menyerap apa yang kalian konsumsi. Maksudnya apa yang kalian masukkan dalam pikiran kalian, dalam hati kalian. Kalau kita masukkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan janji Tuhan bilang tadi, Tuhan akan membuat kita berhasil. Dan kita akan jadi orang yang beruntung. Siapa adik-adik yang gak mau kita ini jadi anak yang berhasil? Anak-anak yang beruntung. Kakak mau, kakak pasti nomor 1 maunya. Nah, makanya pesan kakak, jangan sering-sering ya main game atau nonton-nonton yang gak benar. Tapi masukkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Itu perlu. Kita mau renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Adik-adik, waktunya sudah selesai. Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa bersama yuk. Sikap yang bagus, semuanya kita mau menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, siap? 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau mengalami kegenapan janji-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkau tanamkan kami dalam firman-Mu. Biar kami ini memiliki hati yang suka akan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak yang tampil beda dengan orang-orang dunia. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak yang benar-benar Tuhan persiapkan, Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini kehidupan kami mau serahkan kepadamu. Ini kami anak-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, kami lalui dengan anugerah dan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.